Wah, wah, wah. Seakan tidak rela jika timnas Indonesia sampai kalah. Tiba-tiba Shin Tae-yong berbicara dari Korea, taktik timnas bisa jadi blunder lawan Arab dan Irak jika tidak diubah. Mohon, jangan total football jika ingin ada harapan. Top Marco Top memang kelas Eropa. Tampil perdana, Kevin Dix langsung cetak gol untuk Borussia Mönchengladbach hancurkan Valencia. Bikin Arab dan Irak auto ketar-ketir jelang kualifikasi ronde 4. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Seakan tidak rela jika timnas Indonesia sampai kalah. Tiba-tiba Shin Tae-yong berbicara dari Korea, taktik timnas bisa jadi blunder lawan Arab dan Irak jika tidak diubah. Mohon, jangan total football jika ingin ada harapan. Kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong secara terbuka memberikan peringatan serius terkait perjalanan Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara yang disorot media lokal Korea, pelatih yang dikenal penuh strategi itu menyoroti pendekatan taktik yang digunakan timnas Indonesia dan menyebut bahwa jika pola yang sama diterapkan saat menghadapi Arab Saudi dan Irak, hal itu bisa menjadi blunder besar. Shin menilai bahwa kedua lawan yang akan dihadapi Indonesia nanti bukan tim sembarangan. Arab Saudi dan Irak dikenal sebagai raksasa Asia dengan kualitas individu dan kolektivitas yang mumpuni. Mereka telah terbukti di berbagai ajang internasional, termasuk Piala Asia dan Piala Dunia. Menurutnya, jika Indonesia tetap menerapkan gaya bermain terbuka yang terlalu ofensif seperti konsep total football tanpa memperhitungkan kekuatan lawan, potensi kehancuran di lini belakang akan sangat besar. Arab Saudi dan Irak bukan tim yang bisa dilawan dengan strategi seragam seperti di laga sebelumnya. Mereka sangat kuat dalam transisi dan eksplosif dalam menyerang. Jika Indonesia mencoba bermain terlalu menyerang atau terlalu terbuka, bisa berakhir fatal, ujar Shin dalam kutipan media Korea tersebut. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sepak bola bukan sekadar soal gaya, tapi juga soal adaptasi. Total football mungkin menarik dan menghibur, tetapi jika dilakukan tanpa struktur yang disiplin, bisa menjadi senjata makan tuan, terlebih di level kompetisi sekeras ini. Shin menyarankan agar timnas Indonesia lebih pragmatis, memahami konteks pertandingan, dan memilih pendekatan taktis yang realistis. Salah satu poin penting yang ia sampaikan adalah tentang komposisi pemain bertahan. Shin menyebut secara spesifik 3 nama, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Ketiganya menurut dia harus menjadi pilihan utama di lini belakang dan tidak boleh diganti sepanjang 90 menit laga saat menghadapi Arab Saudi maupun Irak. Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner harus menjadi fondasi pertahanan sejak menit pertama hingga akhir. Mereka bertiga sudah punya chemistry yang solid dan hanya dengan stabilitas pertahanan seperti itu Indonesia punya peluang untuk menahan tekanan lawan, ungkap Shin. Jay Itzes dikenal dengan kemampuan membaca permainan yang cerdas dan efisien. Pengalaman bermain di Eropa memberinya ketenangan dalam menghadapi situasi sulit. Justin Hubner unggul dalam duel udara dan memiliki postur yang sangat mendukung dalam mengantisipasi bola mati. Sementara Rizky Ridho sebagai bek lokal yang terus berkembang dinilai mampu menjalankan instruksi pelatih dan berani dalam situasi 1 lawan 1. Shin juga membahas tentang karakter permainan Arab Saudi dan Irak yang harus diwaspadai. Arab dikenal sangat cepat dalam melakukan serangan balik dan memiliki striker-striker yang mematikan jika dibiarkan punya ruang. Irak pun tak kalah berbahaya dengan permainan fisik dan semangat juang tinggi. Kedua tim ini seringkali memanfaatkan kesalahan kecil lawan untuk mengubah jalannya pertandingan.
Jika Indonesia kehilangan bola saat membangun serangan dan terlalu banyak pemain naik ke depan, maka Arab Saudi dan Irak hanya butuh 2-3 sentuhan cepat untuk mencetak gol. Kesalahan seperti itu harus dihindari dengan menjaga keseimbangan, tegasnya. Komentar dari pelatih yang pernah membawa Indonesia ke final Piala AFF dan tampil di Piala Asia ini menegaskan bahwa kekuatan lawan tak boleh dipandang sebelah mata. Ia menilai bahwa pengalaman Indonesia melawan tim besar harus menjadi pelajaran berharga. Kemenangan atau hasil imbang bukan hanya ditentukan oleh siapa yang lebih banyak menyerang, tapi siapa yang lebih cerdas dalam mengatur tempo dan struktur permainan. Meski kini tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala, Shin Tae-yong masih menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Peringatan yang ia lontarkan bukan sekadar kritik, tetapi juga bentuk perhatian dari seseorang yang pernah ikut membentuk generasi baru sepak bola nasional. Shin berharap pelatih penggantinya bisa mempertimbangkan dengan matang strategi yang akan digunakan, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan publik untuk bermain atraktif. Ia juga menggarisbawahi pentingnya stamina, mental, dan disiplin taktik sebagai penentu dalam pertandingan level tinggi. Total football bukan masalah, tapi jika digunakan melawan tim dengan kualitas superior tanpa perhitungan yang tepat, hasilnya bisa menjadi bencana. Saya harap pelatih timnas Indonesia bisa membaca situasi ini dan membuat keputusan terbaik, pungkasnya. Pernyataan Shin Tae-yong sontak menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai peringatan ini datang dari tempat yang tepat dari sosok yang tahu betul kelebihan dan kelemahan skuad Garuda. Kini semua tergantung pada pelatih dan pemain. Apakah mereka akan tetap menggunakan strategi yang sama atau belajar dari suara bijak mantan pelatih mereka? Yang jelas, Arab Saudi dan Irak bukanlah lawan yang bisa dihadapi dengan sekadar semangat. Perlu perhitungan matang, eksekusi tepat, dan lini pertahanan yang kokoh jika timnas Indonesia ingin tetap menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Top Marco Top memang kelas Eropa. Tampil perdana, Kevin Dix langsung cetak gol untuk Borussia Mönchengladbach hancurkan Valencia. Bikin Arab dan Irak auto ketar-ketir jelang kualifikasi ronde 4. Kevin Dix langsung memberi bukti Borussia Mönchengladbach tidak salah untuk merekrutnya di bursa transfer musim panas 2025. Ia cetak gol dalam penampilan perdana melawan Valencia. Duel Borussia Mönchengladbach versus Valencia itu berlangsung dalam rangka uji coba pramusim. Laga dilangsungkan di Stadion Borussia Park, Mönchengladbach, Jerman, Minggu (3 Agustus 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan itu, Dix tidak turun sebagai starter. Ia baru masuk di babak kedua. Walau begitu, bek timnas Indonesia tersebut berhasil mencetak 1 gol dari titik putih. Sumbangsi Dix itu membantu Mönchengladbach menang dengan skor 2-0. 1 gol lainnya dicetak oleh Robin Hack. Lebih spesial lagi, laga tersebut digelar dalam rangka perayaan 125 tahun berdirinya klub. Kendati bukan partai resmi, Dix sudah memberikan impresi yang bagus. 1 gol itu diharapkan dapat menjadi awalan yang baik untuk Dix. Ia butuh penampilan apik untuk mencuri perhatian pelatih Gerardo Soane sehingga selalu jadi pilihan utama. Setelah ini, De Vollen kembali menggelar laga uji coba melawan Brentford pada 9 Agustus 2025.
Dix dan kawan-kawan baru tampil di pertandingan kompetitif pada Minggu 17 Agustus 2025. Mönchengladbach dijadwalkan menghadapi Atlas Delmenhorst di babak pertama DFB Pokal 2025 hingga 2026 di kandang lawan. Ini berpotensi jadi debut resmi Dix untuk klub barunya. Kemudian Mönchengladbach melakoni Spieltag 1 Liga Jerman 2025 hingga 2026 pada 24 Agustus. Mereka akan menjamu Hamburg SV di kandang sendiri. Usai debut bareng Fortuna, Justin Hubner bikin heboh. Buka-bukaan alasan hengkang dari Wolves. Bek timnas Indonesia Justin Hubner resmi menjalani debutnya bersama klub Eredivisie dalam kurung Liga Belanda Fortuna Sittard Jumat dalam kurung 1 Agustus 2025. Dalam laga persahabatan menghadapi Bayer Leverkusen yang digelar di Stadion Fortuna Sittard, Belanda, Justin Hubner menjadi starter. Hubner tampil hingga menit ke-63 sebelum digantikan oleh Luka Tunjic, yang kemudian mencetak gol balasan satu-satunya bagi Fortuna pada menit ke-70. Leverkusen unggul 2 gol lebih dahulu melalui Jarl Kwanzah 32 dan Amine Adli 41. Usai pertandingan, Justin Hubner memberikan alasan soal keputusannya meninggalkan Wolves Ustrip 21 dan mencari tantangan baru di Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Menurut pemain 21 tahun tersebut, dirinya dinilai kurang berpengalaman oleh manajemen Wolves. Selain itu, Hubner mengungkap tantangan beratnya mendapat menit bermain di skuad utama Wolves. Meskipun sempat menjalani masa pinjaman ke klub Jepang, Cerezo Osaka, kesempatan di tim senior tetap sulit ia peroleh. Mereka ingin kamu punya pengalaman lebih dulu, ujar Justin Hubner dalam wawancaranya dengan ESPN NL yang diunggah pada Sabtu dalam kurung 2 Agustus 2025. Kalau tidak, mereka akan mendatangkan pemain seharga 30 hingga 40 juta. Jadi kesempatan itu sulit didapat di sana, sambungnya. Kondisi tersebut mendorong Justin Hubner mencari tempat yang memberi peluang lebih nyata. Pilihan jatuh ke Fortuna Sittard di Eredivisie. Klub tersebut saat ini tampil di kasta tertinggi dan ia berharap bisa membuktikan kualitasnya. Meski memiliki jutaan pengikut di media sosial, Justin Hubner menegaskan bahwa popularitas bukanlah fokus utamanya. Dirinya lebih memilih membuktikan diri di lapangan. Begitu Anda berada di lapangan, para pengikut itu tidak berguna, ujar pemilik 18 caps timnas Indonesia tersebut. Sekarang saya harus membuktikan diri di Belanda dan Eropa, bahwa saya akan menjadi pemain hebat di sini, lanjutnya. Bagi Justin Hubner, langkah ke Fortuna Sittard adalah awal penting untuk mendapatkan kepercayaan di panggung sepak bola Eropa. Meski belum banyak dikenal publik lokal Belanda yang hadir di stadion saat laga uji coba lawan Leverkusen, Hubner siap membuktikan diri. Bek timnas Indonesia tersebut menyebut bahwa waktu bakal membuktikan semuanya. Mereka akan segera mengetahuinya, tutup Justin Hubner. Justin Hubner berpotensi debut bersama Fortuna Sittard di ajang resmi pada 9 Agustus 2025 mendatang. Saat itu klubnya bakal menjamu Go Ahead Eagles di pekan pembuka Eredivisie 2025/2026.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Salam haru Muhammad Salah untuk Luis Diaz yang tinggalkan Liverpool. Perpisahan Luis Diaz dari Liverpool menuju Bayern Munchen membawa nuansa haru, terutama bagi rekan-rekannya. Mohamed Salah yang 3,5 tahun terakhir kerap berbagi lini depan dengan Diaz menyampaikan pesan penuh makna di Instagram. Energi, semangat, dan determinasimu meninggalkan kesan tak terlupakan, tulis Salah. Ia mengaku terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan Diaz, menyebutnya bukan hanya rekan setim yang bisa diandalkan, tapi juga sosok yang menginspirasi. Salah juga menyinggung kekuatan mental Diaz, terutama saat menghadapi tragedi penculikan ayahnya pada akhir 2023. Kamu kembali lebih kuat, terus memberikan segalanya untuk klub. Keteguhanmu jadi contoh bagi semua, tambahnya. Ucapan ini menunjukkan betapa besar penghargaan Salah terhadap Diaz, bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai pribadi yang tangguh. Menurut kamu, apakah Liverpool akan merindukan sosok Diaz di lapangan? Dan bagaimana peluangnya bersinar di Bayern? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Man City masih beri kesempatan buat Abdulkadir Husanov. Abdulkadir Husanov diyakini masih akan berseragam Manchester City di musim 2025/2026. City masih memberikan kepercayaan pada bek muda Uzbekistan tersebut. Abdulkadir Husanov merupakan pembelian baru Manchester City di bursa transfer musim dingin Januari 2025. City membelinya dari Lens seharga 40 juta euro atau setara 758 miliar rupiah. Abdulkadir Husanov sempat dipercaya main di awal-awal kedatangannya. Namun beberapa blunder dilakukan bek tengah berusia 21 tahun tersebut. Musim lalu Husanov mencatatkan 6 penampilan di Premier League dan lebih banyak jadi cadangan. Tersiar kabar Manchester City mungkin akan melepasnya atau meminjamkannya ke klub lain. Dilansir dari Mirror, Manchester City masih percaya dengan Abdulkadir Husanov. Husanov masih akan main di skuad utama pada musim 2025/2026 nanti. Di skuad City ada 6 bek tengah. Selain Husanov, ada Ruben Dias, Manuel Akanji, Nathan Ake, John Stones, dan bek muda lainnya Victor Reims. Stones kabarnya akan dilepas. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Garnacho maunya ke Chelsea. Alejandro Garnacho sudah mantap, tujuannya hanya satu, Chelsea. Menurut laporan Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa winger muda Argentina itu ingin tetap bermain di Premier League dan menjadikan The Blues sebagai prioritas utamanya. Garnacho sejatinya sudah ingin pindah ke Chelsea sejak Januari lalu, namun saat itu transfer gagal terwujud. Meski ada ketertarikan dari Bundesliga, Arab Saudi, dan Serie A, sang pemain tetap memilih bertahan di Inggris. Kini bola ada di tangan Chelsea. Mereka harus lebih dulu melakukan cuci gudang menjual pemain seperti Sterling, Kunku, dan Broja, serta meminjamkan Guiu dan Tirikwa George untuk memberi ruang bagi kedatangan Garnacho. Chelsea dikabarkan akan mengirim tawaran resmi ke Manchester United pada awal Agustus. MU sendiri disebut siap melepas beberapa pemain termasuk Garnacho yang sudah mencatat 144 penampilan sejak promosi dari akademi. Apakah Garnacho akan cocok dengan proyek muda Chelsea? Dan benarkah MU rela melepas aset berharganya ke rival langsung? Bagikan opinimu di kolom komentar.
ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't. Pemain Manchester United kompak dukung kedatangan Benjamin Sesko. Manchester United terus membenahi skuad di bursa transfer musim panas ini dengan fokus mendatangkan striker andalan. Benjamin Sesko dari RB Leipzig jadi target utama setelah tampil impresif musim lalu. Meski sudah merekrut Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, keduanya lebih cocok sebagai gelandang serang, bukan ujung tombak. Itu membuka peluang bagi Sesko mengisi posisi penyerang utama yang sangat dibutuhkan. Dengan 21 gol dan 6 assist di musim lalu, Sesko yang baru berusia 22 tahun dianggap prospek muda terbaik di Eropa. Ia dinilai mampu memberikan dimensi baru di lini depan MU, terutama dalam formasi 3-4-2-1 andalan Ruben Amorim yang membutuhkan striker murni pembuka ruang. Christopher Fifel, kepala rekrutmen MU yang punya koneksi Red Bull, sudah mulai negosiasi dengan Leipzig. Para pemain MU pun kabarnya mendukung kedatangan Sesko. Menurut Anda, apakah Benjamin Sesko akan menjadi solusi tajam bagi Manchester United? Bagaimana pendapat Anda tentang transfer ini? Tulis di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Meski dapat tawaran fantastis dari Chelsea, Juventus nggak lepas satu bintang mudanya. Juventus menolak mentah-mentah tawaran fantastis Chelsea untuk bintang mudanya, Kenan Yildiz. Meski The Blues dilaporkan siap membayar 6.568 juta, Bianconeri bersikukuh bahwa pemain internasional Turki itu tidak untuk dijual. Chelsea memang agresif di bursa transfer musim panas ini. Setelah mengamankan Joao Pedro, Jamie Gittens, dan Liam Delap, mereka kini membidik Xavi Simons dan Jorel Hato. Namun kebutuhan akan penyerang baru, terutama setelah dijualnya Noni Madueke dan masa depan Kunku Jackson yang belum pasti, membuat Chelsea mencoba mendatangkan Yildiz. Sayangnya Juventus menganggap Yildiz sebagai pemain tak tersentuh dalam proyek jangka panjang mereka. Musim lalu ia mencetak 12 gol dan 9 assist termasuk 5 kontribusi gol di Piala Dunia antar klub, catatan yang membuatnya semakin bersinar. Meski kontraknya berlaku hingga 2029, Juve bahkan mempertimbangkan memperpanjangnya lagi untuk menjauhkan minat klub-klub top seperti Chelsea, Barcelona, dan Bayern. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan Juventus menolak tawaran Chelsea sudah tepat? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough.
They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Luke Shaw siap bercerai usai 11 tahun bersama Manchester United. Datangnya wajah-wajah baru di skuad Manchester United musim panas ini membawa harapan segar, namun juga berarti ada pemain yang harus rela tersingkir. Salah satunya adalah Luke Shaw, bek kiri senior yang kini siap mengakhiri kebersamaannya dengan setan merah setelah 11 tahun mengabdi. MU telah mengumumkan kedatangan beberapa pemain anyar, termasuk 2 penyerang dan 1 bek muda Paraguay, Diego Leon. Pemain 18 tahun itu didatangkan dari Cerro Porto untuk menjadi pelapis Patrick Dorgu yang lebih dulu direkrut pada awal 2025. Dengan kondisi cedera dan inkonsistensi yang terus menghantui Tyrell Malacia dan Shaw, peluang Shaw kembali jadi pilihan utama Ruben Amorim kini semakin menipis. Shaw sendiri sudah menyatakan siap mencari tantangan baru. Berasal dari Akademi Southampton, ia bergabung dengan MU saat masih berusia 18 tahun di musim 2014-15 dengan mahar 30 juta. Karirnya sempat naik turun karena cedera, namun ia tetap jadi andalan berbagai pelatih dan menjadi figur penting di ruang ganti. Bagaimana pendapat kamu soal keputusan Luke Shaw meninggalkan MU? Apakah sudah saatnya? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gencar-gencarnya Arsenal wajib datangkan Marcel Sabitzer dari Borussia Dortmund. Arsenal terus aktif di bursa transfer musim panas 2025 demi membangun skuad tangguh untuk Premier League dan Liga Champions. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Marcel Sabitzer, gelandang Borussia Dortmund sekaligus kapten timnas Austria. Dengan gaya bermain box-to-box, pengalaman di 5 liga top Eropa, serta performa cemerlang di Euro 2024, Sabitzer layak jadi incaran serius Mikel Arteta. Sejak gabung Dortmund pada 2023, Sabitzer tampil konsisten, 61 laga, 11 gol, dan 13 assist. Musim lalu saja, ia mencetak 6 gol dan 8 assist dari 29 pertandingan Bundesliga. Ia juga mencatat rata-rata 2,2 tembakan, 1,8 umpan kunci, dan 2,3 intercept atau tackle sukses per laga. Akurasi umpannya pun tinggi 88%. Fleksibilitas posisi jadi keunggulan lain. Sabitzer bisa tampil sebagai gelandang tengah, menyerang, bahkan melebar. Di Euro 2024, ia mencetak 2 gol dan 1 assist, memimpin Austria hingga perempat final. Dengan nilai pasar 18 juta dan kontrak hingga 2026, peluang merekrutnya sangat terbuka. Menurut kamu, apakah Sabitzer akan jadi tambahan ideal untuk Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Julian Brandt dari Borussia Dortmund. Arsenal tengah mencari gelandang kreatif baru untuk musim 2025-26. Dan nama Julian Brandt mulai muncul dalam radar Mikel Arteta. Gelandang serba bisa milik Borussia Dortmund dan timnas Jerman ini punya kualitas teknis, visi luar biasa, serta pengalaman di level tertinggi yang membuatnya ideal untuk memperkuat lini tengah The Gunners. Sejak bergabung dengan Dortmund pada 2019, Brandt telah mencatat 188 penampilan Bundesliga, mencetak 38 gol, dan menyumbang 51 assist. Musim lalu ia tampil gemilang dengan 9 gol dan 14 assist dari 32 laga, kontribusi langsung terhadap golnya mencapai 0,72 per pertandingan. Akurasi operannya mencapai 86% dengan 2,6 umpan kunci per laga. Tak hanya di klub, Brandt juga memberi dampak di timnas Jerman. Ia sudah tampil 57 kali dengan 10 gol, dan di Euro 2024 ia menunjukkan kualitas meski hanya sebagai super sub, menyumbang 1 assist dan mencatat akurasi operan 91%. Dengan nilai pasar 30 juta dan kontrak hingga 2026, Arsenal punya peluang untuk memboyongnya. Brandt tak hanya fleksibel dan berpengalaman, tapi juga sangat cocok dalam skema Arteta. Menurut kamu, apakah Brandt adalah sosok yang dibutuhkan Arsenal saat ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.